Baik, selamat sore semuanya. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Olivia yang akan mengisi mentoring untuk senat mahasiswa mata kuliah Lab Advance 1. Nah, sebenarnya kalau misalkan untuk Advance 1 ini, aku kasih mentoringnya itu untuk soal lab tahun lalu ya. Kalau misalkan soal dosen biasanya lebih sederhana sih untuk soalnya, dan kalau di lab lebih kompleks dan menyeluruh, makanya aku pilih untuk mentoring soal lab. Nah, ini yang aku pilih soal lab tahun lalu, dan hari ini aku bakal bahas 2 soal, yaitu soal pertama mengenai partnership, terus soal keempat itu terkait dengan installment sales. Nah, kenapa aku pilih 2 soal ini? Karena kalau misalkan soal yang kedua, materi yang partnership liquidation ini kan sebenarnya bisa langsung ngikutin alur soal aja ketika ngerjain. Terus kalau misalkan yang insolvensi yang bikin statement of affairs ini juga teman-teman bisa langsung, kerjain ngikutin alur soalnya aja, gitu. Yang lebih rumit menurut aku tuh materi yang partnership sama yang installment sales tadi, itu. Jadi soal satu sama soal 4 yang aku bahas di hari ini. Nah, kalau misalkan di tengah-tengah ada pertanyaan, boleh langsung cut aja omongan aku. Oke, aku mulai. Jadi di soal pertama ini ada perusahaan namanya Evermore Partnership, yaitu merupakan persekutuan yang bergerak di bidang makanan dan minuman yang didirikan oleh Taylor dan Selena di awal tahun 2022 dengan menyerahkan sejumlah investasi. Nah, berarti ketika pembentukan si partnership ini cuma ada dua partner yaitu Taylor dan Selena yang dibentuk partnershipnya pada awal 2022. Nah, berikut ini adalah rincian aset dan liabilities yang diinvestasikan oleh masing-masing partner yaitu Taylor maupun Selena. Nah, biasanya informasi yang ada di tabel ini itu merupakan informasi nilai bukunya. Jadi, ketika pembentukan partnership, kan teman-teman udah belajar ya kalau misalkan ketika formasi itu aset atau liabilitas yang dibawa oleh partner harus direvaluasi kembali dan di jurnal itu harus dicatat sesuai dengan nilai wajar atau fair value-nya. Nah, di sini di soal dibilang katanya untuk investasi oleh Taylor, cash dan accounts receivable-nya itu total nilainya sebesar $70.000 dengan perbandingan masing-masing 5:2. Jadi nilai cash sama accounts receivable itu totalnya 70.000. Nah, tapi kan sebenarnya di soal udah dikasih tahu ya kalau cash-nya itu $50.000. Berarti kan kalau mau tahu angka accounts receivable-nya bisa langsung kurangin aja 70.000 sama 50.000. Atau kalau misalkan pakai perbandingan juga bisa sih. Nah, itu mungkin soal yang, accounts receivable-nya Taylor, terus kita baca lagi dulu. Taylor sama Selena sepakat untuk merevaluasi seluruh investasi yang mereka setorkan. Nah, di sini dikasih tahu kalau hasil revaluasi itu menyatakan bahwa fair value dari building itu $10.000 lebih rendah daripada book value-nya. Kemudian fair value dari vehicle itu 10% lebih rendah daripada book value-nya. Nah, kalau kayak gini berarti kita harus mencatat, nilai aset itu sesuai dengan fair value-nya ya. Nah, di sini kan dibilang kalau Taylor itu kasih aset ada cash, accounts receivable, inventory, vehicle, kalau liabilities-nya dia ada kasih notes payable. Kalau Selena ada kasih cash, inventory, vehicle, building, sama notes payable. Nah, nanti, pencatatannya itu sesuai dengan fair value-nya. Nah, ini aku mulai aja ya. Biasanya sih kalau misalkan biar gak pusing, itu pencatatannya aku pisah jurnalnya. Jadi kalau misalkan buat aset sama liabilities yang disetorin Taylor itu berapa, terus sama aset dan liabilities yang disetorin Selena itu apa aja, kayak gitu. Nah, di sini Taylor itu ada cash, kemudian accounts receivable, inventory, vehicle. Nah, kalau misalkan notes payable itu tercatatnya di sebelah kredit ya, teman-teman. Notes payable-nya tercatat di sebelah kredit. Nah, untuk kreditnya lagi itu adalah Taylor Capital. Jadi kalau misalkan modalnya Taylor nanti akan tercatat sebesar
net asset, yaitu aset dikurangin sama liabilities yang disetorin sama Taylor. Nah, makanya kreditnya bertambah modalnya Taylor, yaitu Taylor Capital. Nah, untuk angkanya sendiri kalau cash itu kan 50.000. Nah, terus kalau accounts receivable tadi dibilang, total dari cash sama AR itu kan 70.000. Nah, berarti sebenarnya bisa langsung kita kurangin aja ya, atau kalau mau pakai perbandingan bisa caranya, kan totalnya 70.000 nih. Untuk cash sama accounts receivable. Nah, kalau mau tahu nilai accounts receivable-nya, AR-nya itu kan rasio perbandingannya 2. Ya udah berarti kalian kaliin 2, terus dibagi sama total rasionya, karena di sini angka 70.000 itu angka total untuk cash sama AR. Nah, makanya dibagi sama total rasionya, yaitu 5 ditambah 2 atau 7. Jadi dikali 2/7, nanti dapat angkanya 20.000. Nah, untuk inventory-nya katanya nggak ada perubahan nilai, jadi ya udah kita isi 65.000. Vehicle-nya tadi dibilang katanya fair value dari vehicle itu 10% lebih rendah daripada book value. Ya udah berarti caranya book value-nya kan 150.000. Kita kaliin sama 100% dikurangin sama 10% atau 90% ya teman-teman, karena dibilang fair value-nya itu lebih rendah 10% daripada book value. Ya udah dikurangin aja 100% dikurangin 10% kali book value-nya, nanti dapat angkanya 135.000. Nah, untuk notes payable sendiri tercatat sesuai dengan nilai bukunya ya, karena nggak ada keterangan tambahan. Nah, untuk Taylor Capital, seperti yang udah aku bilang, itu akan tercatat sesuai dengan net asetnya ya. Jadi aset dikurangin liabilities, itu hasilnya adalah equity atau modalnya si Taylor. Nah, di sini berarti totalin aja dulu asetnya, kurang liabilities, nanti dapat Taylor Capital itu sebesar 255.000. Nah, sekarang aku bakalan catat untuk yang Selena ya. Nah, Selena ada investasi in cash, kemudian accounts receivable dia enggak ya. Lanjut inventory, kemudian vehicle, building, dan notes payable tercatat di sebelah kredit, ini setorkan. Nah, kreditnya lagi berarti Selena Capital ya teman-teman, karena kan Selena menyetorkan modalnya. Nanti muncul di jurnalnya partnership, yaitu modalnya Selena sebesar berapa. Sebesar aset dikurangin liabilities ya teman-teman, ingat. Nah, untuk cash-nya itu tercatat sebesar book value-nya ya, karena fair value sama book value cash itu pasti selalu sama ya. Terus untuk inventory juga katanya nggak ada perubahan, jadi ya udah isi aja 70.000. Nah, vehicle kan tadi dibilang katanya angkanya 10% lebih rendah. Oke, jangan lupa berarti nah vehicle-nya 95.000 dikali dengan 100% dikurang 10%, sorry teman-teman. Karena 10% lebih rendah, jadi dikali sama book value-nya 95.000. Nanti dapat angkanya 85.500. Tuh. Nah, untuk building-nya katanya $10.000 lebih rendah daripada book value-nya. Berarti ya udah, book value-nya building itu kan 130.000. Katanya fair value-nya itu lebih rendah 10.000, ya udah tinggal dikurangin aja. Dapat 120.000 untuk fair value building-nya. Nah, notes payable-nya tercatat sesuai dengan book value-nya aja 20.000. Kemudian Selena Capital tercatat sesuai dengan data asetnya ya. Jadi aset, kalian totalin dulu berapa, baru dikurang sama liabilities-nya. Nah, nanti dapat angka untuk Selena Capital 300.500 dan Taylor Capital 255.000. Terus katanya, kita lanjut baca soalnya ya, katanya kedua partner sepakat kalau rasio pembagian laba rugi untuk Taylor dan Selena adalah 3:2. Nah, kayak ini teman-teman bisa ingat-ingat aja ya. Buat kalau misalkan ada untung rugi, alokasinya itu berdasarkan rasio yang ini ya teman-teman, 3:2. Ya, kalau gitu kita bisa lanjut ya ke transaksi selanjutnya tanggal 25 Maret. Nah, di sini tanggal 25 Maret katanya Black itu memutuskan untuk bergabung ke dalam partnership dengan menyetorkan modal senilai $80.000 untuk memperoleh kepemilikan 25%, di mana pencatatan atas situasi ini menggunakan metode bonus. Nah, kalau misalkan gini, kan nggak dibilang ya modalnya itu apa. Nah, ini teman-teman bisa langsung asumsikan aja kalau modal yang disetorkan itu adalah dalam bentuk cash. Di sini dibilang katanya pakai metode bonus. Oke, kalau misalkan pakai metode bonus, berarti kan teman-teman harus membandingkan antara lagi-lagi ya, berapa sih uang yang disetorkan oleh si partner yang mau masuk sama modal yang tercatat untuk si partner yang baru ini, si Black gitu ya.
Nah, caranya gimana? Kalau misalkan metode bonus, berarti teman-teman harus totalin dulu untuk kapital dari partner lama, yaitu si Taylor sama Selena. Di awal kan partnership cuma ada Taylor sama Selena. Nah, ini teman-teman harus, hitung kapital dari partner lama, yaitu Taylor sama Selena. Nah, Taylor kan tadi kita udah hitung kapitalnya itu 255.000. Masukin, terus untuk Selena 300.500. Nah, ini teman-teman harus totalin dulu kapital dari partner lama. Nah, totalnya itu kan 555.500. Kemudian kalau misalkan udah dapet nih total kapital partner lama, jangan lupa ditambahin sama berapa sih cash yang dikasih Blake buat bisa masuk ke partnership. Nah, di sini Blake itu ngasih, modal senilai 80.000 ya, ngasih cash senilai 80.000. Nah, sekarang kita harus cari totalnya ya, dengan adanya cash yang diinvestasikan oleh Blake, maka total kapitalnya itu jadi berapa. Kita tambahin 80.000 tambah 555.500, nanti dapat angkanya 635.000. Tuh ya. Nah, ini teman-teman bisa membandingkan uang yang disetor oleh Black sama modal yang diakui untuk Black gitu ya. Nah, untuk uang yang disetorkan sama Black itu kan 80.000. Teman-teman harus bandingin sama berapa modal yang didapatkan oleh Black. Nah, di sini caranya gimana? Caranya dari total kapital yang baru ini kalian harus kaliin sama kepemilikan yang mau diinginkan sama si Black ya, di sini 25%, ya udah, berarti dikali sama 25%. Didapat angkanya itu 158.875. Nah, ini modalnya yang tercatat nih untuk si Black ternyata lebih tinggi daripada uang yang diinvestasikan sama Black. Maka posisinya di sini yang untung adalah new partner atau si Black, kayak gitu. Nah, kita lihat selisihnya berapa atau bonusnya buat si Black itu berapa. Nah, selisihnya bonusnya 78.875 ini nanti akan mengurangi kapital old partner ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan metode bonus, teman-teman tuh harus ingat aja nih buat jurnalnya biar nggak bingung ya. Kalau misalkan metode bonus itu pasti ada istilahnya ada main gitu ya sama akun dari kapital old partner. Nah, karena di sini posisinya yang untung adalah new partner, nah nanti akan mengurangi kapital dari old partner, kayak gitu ya. Nah, ini kita mungkin catat dulu, uang yang diterima oleh partnership itu kan 80.000. Kita catat dulu ya, berarti cash partnership itu bertambah di sebelah debit sebesar 80.000. Nah, selanjutnya apa? Kita catat Black Capital. Black Capital yang tercatat oleh partnership itu kan sebesar 158.875. Nah, ini kan ada selisih ya, teman-teman. Selisihnya juga di sebelah debit, ketahuan nih. Berarti karena bonusnya dikasih ke Black, nah nanti eh, keuntungan yang dialami oleh Black itu harus mengurangi kapital dari partner lama, yaitu Taylor Capital akan berkurang di sebelah debit, Selena Capital juga akan berkurang di sebelah debit, kayak gitu. Nah, ini selisihnya nanti harus dialokasikan sesuai dengan income ratio yang udah ditentukan di awal. Nah, di sini kalau buat Taylor income rasionya 3, kalau buat Selena 2. Ya udah, berarti selisihnya ini kalian alokasikan buat Taylor 3/3+2 atau 3/5 gitu ya. Nah, untuk Selena berapa? Sama 78.875 kalian kaliin dengan 2/5 ya. Nah, nanti dapat berarti, jurnalnya dengan masuknya si Black ini akan mengurangi Taylor Capital dan Selena Capital atau modalnya mereka berdua masing-masing sebesar sekian. Kalau dari total berarti udah balance ya teman-teman, debit dan kreditnya sama. Oke, kalau gitu kita lanjut. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh langsung tanyain aja ya teman-teman. Nah, kita baca lagi soalnya dengan bergabungnya Black ke dalam partnership, rasio laba ruginya untuk Taylor, Selena, sama Black jadi 2:1:2 secara berturut-turut. Oke, jadi ini rasio, pembagian laba rugi yang baru ya teman-teman, jadi yang ini udah nggak dipakai lagi, gitu. Nah, di sini katanya tanggal 25 April terjadi perubahan nilai inventory, di mana fair value-nya inventory itu meningkat ya, 15% dari book value-nya. Nah, kalau misalkan nilai inventory-nya meningkat, berarti kan kita mengalami gain-nya atau partnership-nya mengalami keuntungan. Nah, keuntungan ini akan menambahkan
modal dari masing-masing partner, gitu. Jadi modalnya Taylor, Selena, sama Blake akan bertambah. Nah, jurnalnya berarti gimana? Jurnalnya kalau kita mencatat kenaikan nilai inventory, berarti kan inventory kita akan bertambah di sisi debit ya. Nah, tadi yang aku bilang, kalau misalkan untung berarti kan akan meningkatkan nilai kapital dari partnernya. Ya udah, berarti kalian catat Taylor Capital, Helena Capital, dan Black Capital di sisi kredit. Nah, peningkatannya itu sebesar 15% dari book value-nya. Ya udah, kalian bisa cari dengan cara 15% dikali sama book value dari inventory. Nah, jangan lupa tadi kan inventory itu disetorin sama Taylor sama Selena ya. Jadi ada 2 nih nilai inventory-nya. Nah, ini harus kalian totalin dulu karena kan nanti kalau tercatat di bukunya partnership itu kan tercatat 65.000 ditambah 70.000 gitu. Nah, berarti untuk mencatat kenaikan inventory-nya, book value-nya itu kan 65.000 ditambah sama 85.500 ya. Nah, dikali sama kenaikannya katanya 15%. Ya udah kalian kaliin terus dapat nanti angkanya 22.575. Nah, ini 22.575 harus kalian alokasikan kepada Taylor, Selena, dan Blake masing-masing rasionya itu 2:1:2. Jadi ini gampang ya teman-teman, tinggal dikaliin aja 22.575 kalau buat Taylor itu kan dia 2 rasionya. Ya udah dikali 2 terus dibagi 2 tambah 1 tambah 2 berarti 5 ya. Nah, terus kalau misalkan Selena itu kan rasio perbandingannya 1, ya udah berarti dikali 1/5. Terus kalau misalkan buat Black itu kan rasionya 2, ya udah dikali 2/5 tuh ya. Nah, ini adalah, jurnalnya ya teman-teman. Ta Oh, aku salah ya tadi. Yang inventory-nya harusnya yang ini ya teman-teman, sorry. Nah, nanti dapat kenaikan nilai inventory-nya itu 22.50, nanti ke Taylor, Selena, sama Capital itu juga caranya sama ya, angkanya segini, kayak gitu. Terus lanjut ke tanggal 10 Mei. Nah, di sini katanya tanggal 10 Mei, Taylor itu meminjam uang tunai dari partnership sebesar 1/2 dari uang yang diinvestasikannya pada awal pembentukan dan akan dilunasi 3 bulan selanjutnya. Nah, kalau misalkan ada partner yang minjam uang ke partnership, berarti nanti akan tercatatnya sebagai receivable ya di sisi partnership. Nah, receivable-nya itu nama akunnya adalah loan to partner. Jadi di sini karena Taylor yang minjem uang, berarti nama akunnya loan to Taylor. Nah, kreditnya apa? Kreditnya adalah cash, karena kan di sini partnership minjemin uang dulu ke si Taylor. Nah, angkanya itu katanya sebesar setengah dari uang yang dia investasikan, eee, ketika awal pembentukan. Nah, di sini dibilang awal pembentukan Taylor itu kan kasih cash 50.000. Ya udah berarti caranya setengah dikali sama 50.000 uang yang diinvestasikan, nanti dapat angkanya 25.000, kayak gitu. Nah, kemudian di sini dibilang akan dilunasi 3 bulan selanjutnya. Nah, ini teman-teman juga harus ingat ya, kalau misalkan ada dibilang dilunasi 3 bulan selanjutnya. Nah, biasanya kadang di soal nggak diingetin lagi gitu kalau misalkan ada pelunasan dari Taylor. Nah, ini teman-teman harus ingat sendiri kalau misalkan yang ini ada pelunasan gitu ya, dari partnernya. Nah, karena kita menerima pelunasan dari utangnya Taylor, ya udah, berarti kan cash kita atau cash partnership bertambah di sebelah debit. Nah, kreditnya apa? Kreditnya berarti akun receivable-nya atau si loan to Taylor-nya ini akan berkurang di sebelah kredit. Nah, angkanya sama sesuai dengan yang tadi ketika dipinjam, yaitu sebesar 25.000, kayak gitu. Nah, selanjutnya ini adalah udah terkait sama income allocation ya teman-teman, udah sampai ke operating. Kalau misalkan ada yang mau nanya boleh ya. Nah, terus untuk yang income allocation ini, di sini dibilang nilai sales-nya itu selama tahun 2022 adalah sebesar 500.000 dengan COGS-nya sebesar 200.000.
Kemudian tarif pajak yang dikenakan 22% dan operating expense yang terjadi selama setahun itu 65.000. Terus ada juga ketentuan pembagian laba. Nah, biasanya kalau misalkan di soal partnership pasti kayak gini, dikasih tahu nilai sales-nya berapa, atau mungkin bisa langsung dikasih tahu nilai net income-nya berapa. Nah, tapi di sini nggak dikasih tahu langsung net income-nya berapa. Makanya teman-teman harus cari dulu nilai net income-nya itu berapa. Di sini kan dibilang katanya sales-nya itu $500.000. Ya udah diisi 500.000. Kemudian COGS-nya itu sebesar 200.000. Nah, kalau misalkan untuk format income statement, teman-teman masih ingat kan harusnya dimulai dari sales, kemudian dikurang COGS. Nah, nanti setelah sales-nya dikurangin COGS, itu kan dapatnya gross profit ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini yang dikasih tahu langsung operating expense aja. Ya udah berarti gross profit dikurangi dengan operating expense, nanti dapat hasilnya itu adalah income before tax atau EBIT. Nah, nanti si income before tax ini harus dikurangi dengan tarif pajaknya dulu ya, yaitu 22%, baru dapat net income-nya itu berapa, kayak gitu. Nah, ini aku mulai isi angkanya, sales-nya itu kan 500.000, kemudian COGS-nya 200.000. Ya udah berarti isi di sini 200.000. Nah, nanti dapat gross profit-nya itu 500.000 dikurangin dengan 200.000, dapat angkanya 300.000. Terus dikurangin lagi sama operating expense. Ini operating expense-nya dibilang katanya angkanya itu 65.000. Ya udah diisi aja 65, dia dapat income before tax-nya 300.000 kurang 65.000 dapat 235.000. Nah, buat cari net income-nya harus kurangin dulu sama tax-nya. Di sini dibilang tarif pajaknya 22%. Ya udah. Berarti dikurang sama 22% dikali 235.000 income before tax-nya nanti dapat tax-nya berapa. Nah, net income-nya tinggal kurangin aja 235 sama 51.700. Nanti dapat deh net income-nya itu adalah 183.300. Nah, ini baru dapat informasi mengenai net income-nya. Nanti kalau misalkan di soal, belum tentu dikasih tahu panjang gini sih. Belum tentu dikasih tahu juga langsung angka net income-nya gitu ya. Jadi teman-teman harus hafal format dari income statement supaya bisa nyari angka net income-nya. Oke. Nah, teman-teman jangan lupa juga nanti pas di ujian harus bikin income distribution schedule-nya ya, karena ini termasuk ke penilaian. Karena kan di soal dibilang buat seluruh jurnal transaksi sama income distribution schedule. Nah, ini berarti masuk ke penilaian ya income distribution schedule-nya, jadi tolong dibuat. Sebagai bukti perhitungan kalian angkanya dapat dari mana gitu ya. Nah, ini buat formatnya income distribution schedule, partnernya kan ada 3, Taylor, Selena, sama Black. Terus di sini boleh diisi totalnya berapa gitu ya. Nah, formatnya itu pasti selalu dimulai dari salaries, interest, bonus, terus nanti totalin ketiganya. Nah, kemudian kalau misalkan ada sisa setelah net income-nya dialokasikan untuk salaries, interest, sama bonus, nah sisanya itu kan masuknya ke remaining profit or loss. Nah, nanti baru bisa dikasih lagi ke Taylor, Selena, sama Black gitu ya. Nah, ini jangan lupa untuk step pengerjaannya selalu dimulai dari angka net income dulu ya, teman-teman. Kalian kan udah dapat angka net income-nya 183.300. Nah, ini kalian harus isi angkanya, terus 83.300 di sebelah sini ya. Terus kita mulai baca keterangan soalnya. Di sini, gaji yang diterima untuk setiap partner itu adalah $10.000 per tahun. Nah, ini kalau misalkan di format yang di sini itu harus per tahunnya teman-teman salariesnya. Jadi kalau misalkan dia dibilang per bulan, kalian harus convert dulu jadi 1 tahun, kayak gitu. Karena kan kalian di sini mau mengalokasikan net income itu kan biasa untuk setahunnya. Makanya, untuk salaries, interest, sama bonus di sini itu juga harus per tahun gitu, supaya perbandingannya apple to apple. Nah, di sini dibilang gaji yang diterima setiap partner itu adalah $10.000 per tahun. Oke. Berarti kita bisa langsung isi aja, karena di sini partnership-nya itu dimulai dari awal tahun 2022, berarti kan dari Januari 2022 ya. Nah, berarti kan kalau buat Taylor, dia akan menerima ya sebesar 12/12 gitu ya gajinya, full 10.000 tuh. Untuk Selena juga sama, karena kan dia dari awal nih, dia ini udah ada dari awal pembentukan sama kayak si Taylor, terus dibentuknya udah dari awal 2022, jadi kalian boleh isi full angkanya 10.000.
Nah, tapi teman-teman harus ingat ya kalau misalkan ada partner yang baru masuk, itu biasanya harus dikaliin sama fraction. Nah, ini kan black, ya itu kan masuknya di tengah-tengah. Tadi kan kita cek black itu masuknya pas tanggal 25 Maret nih. Partner admission, black, bonus method. Nah, si black ini kan masuk di tengah-tengah ya, di tanggal 25 Maret. Nah, teman-teman nggak boleh langsung masukin angka 10.000 gitu aja. Harus sesuai dengan, berapa lama sih dia ada di partnership, gitu. Dia kan masuknya di tanggal 25 Maret. Nah, berarti ketika teman-teman mau hitung gajinya, caranya 10.000. 10.000 ini kan untuk 12 bulan ya, teman-teman, karena dibilang angkanya per tahun. Nah, karena si Black ini masuknya itu dari tanggal 25 Maret, berarti kan untuk gaji bulan Januari, Februari, sama Maret, Black itu nggak boleh dihitung gitu ya. Jadi yang boleh dihitung itu cuma dari yang April sampai Desember. Nah, kalau teman-teman hitung dari April sampai Desember itu kan 9 bulan ya, teman-teman. Nah, makanya nanti untuk Black kalian harus kali fraction 9/12 gitu. Nah, nanti kalian boleh totalin ya untuk total salaries-nya 27.500. Nah, terus untuk sekarang kita cari yang interest ya. Nah, di sini untuk informasi yang nomor 2 kita skip dulu soalnya ini mengenai bonus dan bonusnya itu butuh data net income yang setelah dikurangi salary sama bonus. Salary sama interest, sorry. Di sini interest-nya itu kita kan belum hitung, ya udah kita harus hitung bonusnya dulu nih. Kita harus hitung interest-nya dulu ya buat bisa hitung bonusnya. Nah, di sini katanya Taylor itu mendapatkan bunga 8% berdasarkan weighted average capital balance. Jadi kita hitung bunga untuk Taylor dulu. Nah, kalau misalkan, untuk format weighted average capital balance, nah ini teman-teman sebenarnya nggak wajib untuk ditulis ya, tapi kalau misalkan mau ditulis di lembar jawaban itu juga boleh ya, untuk membuktikan kalian dapat angkanya dari mana. Nah, di sini kalian bikin dulu formatnya, mulai dari date, terus ada increase decrease ya, jadi kenaikan atau penurunan dari kapitalnya si Taylor, terus kumulatif kapital atau total kapitalnya si Taylor, jangan lupa dikali sama fraction. Jadi kalau misalkan weighted average capital balance, itu kan namanya aja udah weighted average ya. Nah, ini tuh udah berdasarkan rata-rata tertimbang berdasarkan periode waktu, saldo kapitalnya itu beredar gitu ya, mungkin maksudnya. Nah, ini total itu adalah kumulatif kapital dikali sama fraction gitu. Fraction ini fraction waktu ya. Jadi nanti kumulatif kapital harus dikaliin sama fraction-nya buat dapat totalnya berapa. Seperti itu. Nah, untuk Taylor berarti kan dia mulai ada di partnership itu sejak awal pembentukannya. Nah, di sini kan pembentukan partnership itu di tanggal 1 Januari 2022. Modalnya Taylor udah tercatat sebesar 255.000. Oke. Nah, terus kita cek lagi nih perubahan dari Taylor Capital. Nah, di sini di tanggal 25 Maret, Taylor Capital itu mengalami penurunan sebesar 47.325 ya. Jadi sisi debit, jadi ini akan mengurangi Taylor Capital. Karena si Black-nya masuk, jadi Taylor Capital tadi sempat berkurang kan. Karena bonusnya dikasih ke Black, nanti akan mengurangi kapitalnya si Taylor, kayak gitu. Nah, berarti teman-teman harus mencatat dulu ya. Awalnya, kapitalnya si Taylor itu kan sebesar 255.000. Nah, nanti teman-teman masukin 255.000. Kemudian untuk tanggal beredarnya ini, dia kan dimulai dari tanggal 1 Januari sampai ke tanggal 25 Maret ya. Jadi kapital atau saldo modalnya si Taylor itu sebesar 255.000 dalam jangka waktu 1 Januari cuma sampai 25 Maret. Makanya di sini teman-teman harus tulis sampai 25 Maret gitu ya. Nah, ini kan berarti beredarnya dari Januari, Februari, Maret ya. Maretnya udah boleh dihitung karena udah boleh lewat karena udah lewat dari tanggal 15. Nah, ini fraction-nya teman-teman boleh isi 3/12. Jadi 3 bulan dari 12 bulan. Nah, kalian kaliin 255.000 dikali 3/12 nanti dapat angkanya 63.750. Lanjut. Dari tanggal 25 Maret ini, apakah ada perubahan lagi di saldo kapitalnya Taylor? Kita cek.
Nah, di sini ya, pas inventory revaluation, itu kan partnership mengalami keuntungan. Nah, keuntungan ini dibagikan ke Taylor, Selena, sama Blake. Nah, ini juga kalian harus mengupdate tuh ya, nilai kapitalnya si Taylor. Dia kan di tanggal 25 Maret nih. Terus, dari tanggal 25 Maret sampai ke tanggal 25 April. Itu di tanggal 25 April ini baru bertambah sebesar 8.100. Nah, makanya di sini kalian bisa oh sorry guys, yang ini aku belum kurangin, sorry sorry. Yang ini kalian harus catat dulu ya pengurangannya sebesar 47.325. Nah, nanti kalau misalkan udah dikurangin, kalian kurangin 255.000 sama 47.325, nanti dapat 207.675. Nah, ini kan dia beredarnya cuma 1 bulan ya. Karena kan istilahnya kapital partnernya ini berubah nih jadi 207.675 di tanggal 25 Maret. Nah, beredarnya sampai tanggal 25 April, ini kan cuma 1 bulan ya saldonya, jadi isi 1/12. Nah, untuk totalnya kalian kaliin kumulatif kapital sama fraction waktunya 1/12. Nanti dapat angkanya 17.306, tuh. Terus untuk yang selanjutnya, ini yang baru inventory revaluation ya teman-teman. Sorry ya kalau aku ada salah. Nah, ini yang inventory revaluation, kalian lihat dia kan beredarnya dari tanggal 25 April, terus full ya, nggak ada perubahan lagi nih angka Taylor Capital sampai 31 Desember. Jadi ya udah, nanti berarti di sini kalian bisa catat periode waktunya itu dari 25 April sampai 31 Desember. Nah, di sini kan Taylor Capital itu bertambah ya tadi karena nilai inventorinya naik. Jadi angkanya positif 8.100. Nah, ini bisa ditotalin 207.675 ditambah sama 8.100 di tanggal 25 April, itu kapital partner berubah jadi 215.775. Nah, ini per 25 April gitu ya, teman-teman. Dari tanggal 25 April sampai tanggal 31 Desember, saldo modalnya Taylor itu tuh sebesar 215.775. Nah, ini saldonya itu bertahan sampai Desember ya, Desember akhir. Nah, ini kan kalau teman-teman hitung, berarti kan boleh hitungnya dari Mei ya, teman-teman. Yang April udah nggak boleh dihitung karena di baris kedua ini kalian udah hitung untuk bulan April. Jadi pas di sini yang baris ketiga, kalian itu mulai hitungnya fraction-nya dari bulan Mei sampai bulan Desember, gitu. Berarti ada 8 bulan ya, 8/12. Nah, ini untuk fraction-nya kalian bisa totalin biar pasti gitu ya. 8 ditambah 1, 9 tambah 3, 12. 12/12 berarti udah pas ya teman-teman. Fraction waktunya udah untuk 1 tahun. Nah, ini kalian bisa kaliin kumulatif kapital sama fraction waktunya 215.775 dikali sama 8/12. Nah, nanti dapat angkanya 143.850. Nah, untuk weighted average capital balance-nya kalian bisa totalin angkanya ya, 63.750 ditambah 17.306 ditambah sama 143.850. Nah, nanti dapat angka kapitalnya itu 224.906. Nah, untuk interest Taylor tadi kan dibilang angkanya 8%. Ya udah, berarti bisa dikaliin weighted average capital balance-nya sama 8%. Nanti dapat deh, bunga yang dibagi untuk si Taylor adalah sebesar 17.993. Kayak gitu. Nah, ini bisa diisi. Kalau misalkan weighted average capital balance, kalian nggak perlu kaliin fraction lagi ya teman-teman, jadi nggak perlu diperhatikan fraction-nya. Kayak gitu. Nah, sekarang kita bakalan hitung bunga yang dibagikan untuk Selena dan Black. Di sini dibilang Selena sama Black itu dapat bunga 8% berdasarkan beginning capital balance. Nah, berarti gampang ya, kita cek aja modal awal dari Selena sama Black. Kalau misalkan Selena, itu kan kapitalnya 300.500. Nah, katanya interest-nya itu juga, rate dari interest-nya itu juga 8% ya, berdasarkan beginning capital balance. Ya udah, teman-teman bisa kaliin 8%. Nah, karena ini saldonya berdasarkan beginning capital balance, teman-teman harus memperhatikan fraction. Tapi kan Selena itu dia udah ada sejak partnership-nya berdiri ya, dan partnership
Black-nya ini berdiri sejak awal 2022, maka fraction-nya itu adalah 12/12, gitu ya. Nanti dapat angkanya 24040. Kemudian untuk Black, juga kita cari beginning capital balance-nya. Sini bilang katanya Black itu nah ini ya, tadi kan kalian udah ngejurnal, saldo modal awalnya Black itu 158.875. Nah, untuk rate interest-nya juga 8%, ya udah berarti teman-teman bisa langsung kaliin aja ya, beginning capital balance-nya dikali sama rate interest-nya itu kan 8%. Nah, tapi teman-teman, Black itu kan tadi masuk di tengah-tengah ya, di tanggal 25 Maret. Jadi kan, fraction waktunya teman-teman tuh harus hitung mulai dari April sampai ke Desember gitu ya. Sama kayak yang gaji tadi, kan kalian kaliin 9/12. Nah, ini juga sama kalian kaliin 9/12 ya, karena dia, masuknya di tengah-tengah gitu. Nanti dapat angka rit angka interest-nya itu 9.533 gitu. Nanti boleh masukin ke sini. Terus kalau Selena itu 24.040. Ini boleh totalin, nanti dapat interest-nya itu 51.565. Nah, sekarang kita bakalan cari atau hitung bonus buat si Selena ya. Nah, katanya bonus buat Selena itu sebesar 10% dari total laba bersih yang dikurangi gaji dan bunga. Oke. Nah, berarti caranya gini, kan dibilang bonus yang diberikan kepada Selena itu sebesar angkanya ya, angkanya itu didapatkan dari 10% dikali net income dikurangin salaries, dikurangin interest. Nih ya. Nah, tadi kan teman-teman udah cari salariesnya itu dapat totalnya 27.500. Terus interest-nya juga dapat 51.565. Totalnya ya, teman-teman. Jadi ketika menghitung bonus, itu harus dikurangin sama total salary sama total interest gitu ya. Harus dikurangin secara total, walaupun bonusnya ini cuma dikasih buat Selena, kayak gitu. Tetap angkanya kalian harus kurangin secara total. Nah, berarti langsung cari aja angkanya 10%, dikali sama net income-nya, kalian kurangin dulu sama interest, sama salaries, terus dikurangin sama interest. Nanti dapat angkanya itu 10.424. Nah, kalau misalkan bonus, teman-teman juga nggak perlu perhatiin fraction ya, kayak gitu. Nah, bonusnya bisa langsung masukin aja angkanya 10.424. Oke. Ini totalnya berarti 10.424. Oke. Nah, kita cari dulu ya totalnya berapa. Untuk Taylor itu totalnya 27.993. Terus kalau misalkan untuk Selena, Black, sama total ini sebesar sekian ya. Untuk Selena total dari salaries, interest, dan bonus yang diberikan partnership ke Selena itu 44.464. Terus kalau misalkan buat Black 17.033 dolar. Oke. Nah, nanti dapat ternyata setelah net income-nya udah dialokasikan nih. Kan partnership dapat net income 183.300. Nah, ini dialokasikan ke salaries itu 27.500, dialokasikan ke interest 51.000 sekian, dialokasikan ke bonus sebesar 10.000 sekian. Nah, setelah dialokasikan net income-nya untuk salaries, interest, sama bonus, itu dapat kan total alokasi untuk ketiganya itu sebesar sekian. Nah, ini kan masih ada sisa ya teman-teman antara net income sama besaran alokasi untuk salaries, interest, dan bonus. Nah, berarti kan sisanya masih ada sisa nih net income-nya. Itu kan sisanya masih positif ya teman-teman. Jadi ini namanya adalah remaining profit. Nah, remaining profit ini akan dialokasikan, di sini dibilang ya, sisa laba atau rugi itu dibagikan kepada seluruh partner sesuai dengan rasio pembagian laba. Nah, rasionya itu berarti pakai yang ini ya teman-teman, yang paling terakhir 2:1:2. Ya udah berarti kalau misalkan buat Taylor, itu kan rasionya 2. Ya udah, 93.812 dikali sama 2/5 ya. Terus kalau misalkan buat Selena, 93.812 dikali 1/5. Terus kalau misalkan buat Black, 93.812 dikali sama 2 ini totalnya harus sama ya, sebesar 93.812. Kemudian teman-teman bisa totalin
buat dapat berapa sih, net income yang dialokasikan untuk Taylor, Selena, sama Black. Nah, ini dapat ya kalau kalian totalin untuk Taylor caranya 27.993 ditambah sama 37.525. Nanti dapat, alokasi income-nya itu 65.517. Begitu pula untuk Selena 63.000 sekian dan untuk Black 54.000 sekian. Nah, ini totalnya harus sama ya, sebesar net income-nya 183.300. Oke, kalau gitu kita bisa langsung masukin ke jurnal aja income summary-nya. Kita kan mau nutup, net income ya teman-teman, berarti kan jurnalnya itu kan biasanya income summary pada return earnings. Nah, tapi kan kita ini lagi ngomongin partnership ya teman-teman, return earnings-nya itu kita ganti jadi akun modal dari masing-masing partner, yaitu Taylor, Selena, sama Blake Capital gitu ya. Jadi sama nutup net income-nya itu pakai akun income summary juga. Sini income summary-nya sesuai dengan angka net income. Nah, nanti pembagian income ini akan menambah kapital dari Taylor, Selena, dan Black gitu ya. Sesuai angka income allocation-nya yang udah kalian hitung di income distribution schedule. Nanti langsung masukin aja. Untuk Taylor itu 65.000 sekian, untuk Selena itu 63.000 sekian, untuk Black itu 54.000 sekian. Nah, nanti dapat angkanya udah sesuai ya. Nanti di jurnalnya kayak gini. Seperti itu. Oke, aku bakalan lanjut. Nah, selanjutnya kita bakalan masuk ke transaksi berikutnya. Sini dibilang, Taylor memutuskan untuk keluar dari partnership dan dia buka usaha sendiri pada 5 April 2023. Oke, Taylor keluar nih dari partnership. Nah, dengan keluarnya si Taylor, partnership itu memberikan uang tunai sebesar $300.000 dan bonus method ya pakainya. Nah, ini teman-teman ketika ada partner yang mau keluar, kalau misalkan kayak gini, kalian harus hitung dulu nih kapital dari si partner yang mau keluar. Di sini kan yang mau keluar Taylor. Jadi teman-teman bisa hitung kapitalnya Taylor dengan cara melihat saldo terakhir, saldo modal terakhir nih dari si Taylor. Nah, di sini teman-teman kan sebenarnya udah hitung ya, kalau saldo akhir 31 Desember dari Taylor itu 215.775. Nih, saldo yang ini tuh menunjukkan saldo akhir dari modalnya si Taylor kan, sebelum income allocation. Nah, berarti teman-teman bisa cari, saldo akhirnya Taylor itu dengan cara 215.775 kalian harus tambahin lagi sama alokasi income-nya untuk Taylor ya, yang 65.517. Nah, nanti dapat angkanya itu 281.292 untuk saldo kapital dari Taylor. Atau kalau misalkan teman-teman nggak yakin dan mau coba lagi dari awal, itu bisa ya. Jadi yang caranya dari awal nih Taylor Capital 255 kalian kurangin sama 47325, terus ditambah sama 8.100, ditambah lagi sama 65.517. Nah, itu harusnya hasilnya sama ya, sebesar 281.292. Nah, nanti teman-teman harus bandingin sama, harta yang dikasih oleh si partnership ke si Taylor gitu ya. Nah, di sini kan partnership itu kasih uang tunai ya ke Taylor sebesar $300.000. Nah, kalau misalkan kalian lihat di sini kan uang yang diberikan untuk Taylor itu ternyata lebih besar loh daripada saldo modal yang tercatat untuk si Taylor. Si Taylor itu kan tercatat cuma 281.292 dan cash yang dikasih itu 300.000. Berarti kan bonusnya dikasih buat Taylor. Nah, kita cek selisihnya itu sebesar 300.000 dikurangi 281.292 nanti dapat bonus untuk Taylor alias buat partner yang keluar sebesar 18.708. Nah, berarti di sini catatnya gimana? Catatnya kalian harus mencatat keluaran si Taylor dengan cara mengurangi modalnya Taylor sebesar 281.292 ya, sesuai dengan modal yang tercatat di bukunya partnership. Nah, kemudian partnership itu kan kasih cash, berarti kan cash-nya partnership itu berkurang ya, sebesar 300.000 kan. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, dia kan selisihnya ada di sebelah debit. Nah, ini karena lagi-lagi ya bonusnya itu diberikan untuk Taylor. Nah, berarti kalau metode bonus itu pasti akan mengurangi atau menambahkan kapital dari partner yang masih stay gitu ya. Nah, di sini kan yang masih stay itu ada Selena sama
Blake ya tadi. Nah, 18.708 ini akan mengurangi kapital dari si Blake dan Selena. Jadi Selena kapital berkurang di debit, kemudian Blake kapital juga berkurang di debit. Nah, untuk pembagian, kerugiannya gitu ya istilahnya buat si Selena sama Blake, itu caranya kalian harus ngelihat alokasi atau rasio alokasi yang lama ya teman-teman, masih pakai rasio yang ini. Nah, di sini kalian pokoknya masih pakai rasio yang lama ya, jangan pakai rasio yang ini, karena ini rasio setelah keluarnya si Taylor. Nah, ini kan kita posisinya lagi ngecatet Taylor-nya itu keluar, jadi masih pakai rasio yang lama gitu ya. Nah, untuk Selena sama Black rasionya itu kan 1:2. Berarti kalau misalkan kita cari alokasi buat Selena, caranya 18.708 kalian kaliin 1/3 tuh ya, total dari rasio Selena sama Black. Nah, kalau misalkan buat di Black, berarti caranya 18.708 dikali sama 2/3 gitu. Nanti dapat ternyata total alokasi kerugiannya kayak gini ya. Kalau teman-teman totalin juga harusnya balance, debit, dan kredit. Gitu. Oke. Nah, ini ada informasi rasio, ini yang aku bilang tadi ya, dipakai setelah kalau emang ada transaksi lagi nih. Transaksi yang menyebabkan keuntungan atau kerugian bagi partner. Nah, itu baru dipakai ya rasionya. Nah, selanjutnya di sini dibilang tanggal 18 Oktober 2023 ada partner baru nih, yaitu Rian. Dia membeli secara langsung. Nah, ini teman-teman harus perhatiin ya. Di sini dibilang dia directly purchase atau membeli secara langsung 30% kepemilikan dari Black dengan harga sekian. Nah, ini kan dibilang transaksinya itu membeli secara langsung kepemilikan dari salah satu partner. Nah, kalau misalkan transaksinya itu direct purchase, teman-teman atau partnership gitu ya. Partnership itu cuma mencatat perubahan kepemilikannya aja dari Rian sama si Black gitu. Jadi bukan uangnya ya, bukan uangnya yang dicatat oleh partnership. Kenapa? Karena kan ini pembelian langsung nih dari penjualan langsung ya dari Black ke Rian gitu. Nah, karena transaksinya tuh cuma antara mereka berdua aja, partnership tuh nggak nerima apa-apa sebenarnya dari transaksi direct purchase ini. Makanya yang partnership catat itu cuma perubahan kapitalnya aja. Nah, di sini berarti, kapitalnya Black berarti akan berkurang di sebelah debit ya, karena kan dijual kepada si Rian. Nah, kapitalnya Rian bertambah di sebelah kredit. Nah, untuk angkanya sendiri kita harus cari, saldo ending kapital dari si Black. Nah, kalau misalkan Black berarti kita bisa hitung dari awal, 158.875. Terus ditambah sama keuntungan ini ya 8.100, ditambah lagi sama income, allocation, terus di sini terjadi pengurangan untuk kapitalnya Black, karena tadi Taylor keluar terus mengurangi kapitalnya Black ya. Nah, nanti dapat angkanya itu 209.060. Nah, ini karena yang dibeli kepemilikannya itu cuma 30%, ya udah berarti caranya Black Capital itu kan akan berkurang sebesar 30% karena 30%-nya lagi karena 30% yang dia jual itu bakalan dikasih ke Rian. Tuh, nah angkanya sebesar 209.060 dikali 30%, nanti dapat angkanya 62.718. Oke. Nah, ini untuk soal pertama udah selesai. Sekarang bakalan lanjut ke soal keempat ya, yang installment sales. Oke. Untuk soal installment sales, di sini ada perusahaan namanya Lenovico. Lenovico itu merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan laptop. Mereka menyediakan beberapa metode penjualan, ada tunai, kredit, dan cicilan, supaya pelanggan itu tertarik untuk membeli produknya. Nah, khusus penjualan cicilan, terdapat uang muka 10% dari penjualan, dan sisanya itu dilunasi dalam 3 kali pembayaran, di mana berturut-turut sebesar 30%, 35%, dan 35%.
Nah, pencatatannya itu menggunakan metode periodik. Jadi biasanya kalau misalkan di soal installment sales, pasti pakai metode periodik. Nah, di sini juga dibilang katanya untuk installment sales ada uang muka dari penjualan, terus pelunasannya di sini nggak dikasih tahu ya, dia cuma dikasih tahu persentase pelunasannya doang, jadi teman-teman nanti harus cari manual. Nah, ini aku juga udah pindahin informasi dari perusahaannya itu di awal tahun 2022 ke Excel-nya ya. Ada merchandise inventory, berarti ini beginning inventory 2022, accounts receivable di awal 2022, ICR 2020, 2021, sama informasi terkait deferred gross profit untuk 2020 sama 2021. Nah, di sini kita harus cari dulu ya, berapa sih nilai deferred gross profit 2021-nya. Nah, caranya itu DGP dibagi sama ICR-nya ya teman-teman, untuk mencari DGP rate-nya. Nah, di sini kan udah dikasih tahu ya kalau misalkan yang 2020 DGP rate-nya itu 31%. Terus angka DGP-nya itu adalah 108.500.000. Nah, ini sebenarnya teman-teman bisa cek lagi apakah benar angkanya itu 31%. Dengan cara membagi 108.500.000 dengan 350 juta, nanti dapat angkanya 31%. Kalau misalkan DGP 2021 kan nggak dikasih tahu nih angka DGP-nya berapa. Ya udah, berarti caranya DGP rate-nya kalian kaliin sama ICR-nya ya, nanti baru dapat berapa angka gross profit-nya nih, 144 juta. Oke. Nah, terus di sini juga dikasih tahu ya informasi pada tahun 2021 katanya selling price untuk laptop satunya itu senilai 12 juta untuk setiap unitnya. Nah, sedangkan di tahun 2022 perusahaan itu menurunkan harga jual 10% dari tahun sebelumnya. Oke, di sini itu disuruh bikin jurnal transaksi, penyesuaian, sama penutup yang dibutuhkan Lenovico selama tahun 2022. Kemudian persentase untuk DGP pembulatannya 2 angka di belakang koma. Oke. Nah, ini kan kita disuruh bikin jurnal untuk 2022. Berarti selling price-nya kita cari dulu ya buat 2022 berapa. Di sini kan dibilang selling price 2021 tuh 12 juta. Nah, kalau mau tahu selling price 2022-nya berapa, kan dibilang harga jualnya turun 10%. Berarti caranya selling price 2021 ya 12 juta, kalian kali sama 100% dikurang 10%. Nanti dapat angkanya itu 10.800.000. Ya, jadi 12 juta dikali 90%. Oke, kita langsung mulai ke transaksinya aja ya. Di sini tanggal 10 Januari, Lenovo melakukan penjualan sebanyak 10 unit laptop kepada REK. Pembayaran dilakukan secara tunai dan kredit dengan perbandingannya adalah 4:5. Oke. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman lihat, ini kan informasinya cuman cash sama credit sales ya, berarti ini masih regular sales. Nah, kalau regular sales, pencatatan jurnalnya itu sama ya, masih yang kayak teman-teman pelajari di akuntansi dasar, berarti jurnalnya gimana kalau jurnal penjualan? Nah, di sini kan penjualannya itu pakai tunai sama pakai kredit. Ya udah, berarti kan pencatatannya di sebelah debit, cash kalian bertambah ya, karena kan penjualannya bertambah karena kan penjualannya pakai tunai sama kredit. Nah, nah debitnya lagi apa? Yaitu adalah piutang perusahaan ya, accounts receivable akan bertambah di sebelah debit. Gitu, karena kan penjualnya kredit. Nah, kreditnya adalah sales revenue, gitu ya. Nah, angkanya itu berapa, kita cari dulu untuk sales revenue, katanya kan penjualannya itu 10 laptop, 10 unit. Oke, berarti teman-teman bisa cari dengan cara untuk sales revenue-nya 10 unit dikali sama selling price-nya 10.800.000. Nah, nanti dapat angka untuk sales revenue-nya itu adalah 108 juta. Terus katanya pembayarannya itu tunai sama kredit 4:5. Ya udah, berarti untuk cash-nya teman-teman bisa cari dengan cara rasio untuk tunai itu kan 4. Nah, teman-teman bisa bagi, total rasionya itu 4:5, 9 gitu ya. 4/9 kalian kali sama sales revenue-nya 108 juta, nanti dapat angkanya 48 juta. Nah, kalau buat account receivable-nya berarti teman-teman bisa langsung kurangin aja atau dikali sama rasionya 108 juta dikali 5/9 untuk piutangnya ya teman-teman. Nah, nanti dapat angkanya itu 60 juta untuk account receivable-nya. Nah, ini
belum selesai ya teman-teman di transaksi yang 10 Januari ini, masih ada transaksi lagi, katanya Lenovo juga melakukan penjualan cicilan 15 unit laptop. Nah, kalau misalkan terjadi penjualan cicilan, teman-teman harus ingat ya, untuk keterangan yang ini, kalau misalkan installment sales, itu tuh pasti ada uang muka 10% dari penjual nih di sini katanya. Nah, ya udah, berarti teman-teman harus ngejurnalnya gimana, kreditnya kan pasti installment sales ya, karena ini kan penjualan cicilan, nama akunnya beda ya sama yang reguler, namanya regular sales. Nah, debitnya apa? Debitnya itu adalah cash ya, karena kan tadi dibilang, setiap penjualan cicilan harus ada uang muka. Nah, di sini katanya penjualan cicilan itu 15 unit laptop ya, berarti caranya 15 unit laptop yang kalian jual dikali sama selling price-nya nanti dapat angkanya 162 juta. Nah, terus katanya uang mukanya itu 10% ya. Ya udah berarti kalian kan nerima cash nih berarti ketika ngejual cicilan. Ketika melakukan penjualan cicilan, itu kan kalian nerima cash 10%. Ya udah kalian kaliin 162 juta dikali 10%, nanti dapat angkanya 16.200.000. Nah, berarti sisanya itu kan yang akan diangsur oleh customer kalian ya. Nah, yang diangsur ini itu akan masuk ke akun yang namanya installment contract receivable. Di sini aku singkat aja jadi ICR. Nah, kalian harus tandain kalau ini tuh piutang cicilan dari tahun berapa. Nah, ini kan kita lagi ngejurnal untuk tahun 2022. Berarti teman-teman harus tandain ya kalau ICR ini tuh berasal dari transaksi penjualan cicilan 2022. Jadi ICR strip 2022 dicatat di sebelah debit ya teman-teman. Nah, sebesar sisanya aja. Ya, berarti ICR 2022 teman-teman sebesar 145,8 juta. Gitu. Nah, lanjut untuk tanggal 22 Maret. Di sini PT Jaya Elektronik melakukan penjualan kepada Lenovo. Nah, ini teman-teman harus ingat ya, kita kan perusahaannya tuh perusahaan Lenovo. Di sini dibilang ada perusahaan lain yang melakukan penjualan kepada kita. Berarti kan posisinya kita sebagai si Lenovo melakukan pembelian ya, teman-teman. Jadi di sini kita yang melakukan pembelian gitu. Di mana pembelian ini terjadi tanggal 22 Maret 2022 sebesar 145 juta. Pembeliannya dari PT Jaya Elektronik ya. Nah, pembayarannya dilakukan secara tunai, sisanya kredit. Di mana perusahaan kita akan melunasinya 3 bulan ke depan. Oke, berarti karena ini transaksi pembelian biasa ya, berarti kan karena metode periodik, berarti teman-teman akan mendebit yang namanya akun purchase. Terus pembayarannya itu pakai cash sama kredit. Ya udah, berarti kan cash teman-teman berkurang di kredit, kemudian utang teman-teman bertambah di kredit, accounts payable-nya. Dan di sini purchase-nya itu langsung dikasih tahu angkanya sebesar 145 juta. Oke, nanti dapat angka purchase-nya 145 juta. Terus katanya yang dibayar tunai itu 75% ya. Berarti 25% sisanya itu kredit. Ya udah, berarti untuk mendapatkan angka cash-nya, nilai pembeliannya itu kan 145 juta. Teman-teman bisa kaliin sama 75% buat dapetin cash-nya 108.750. Nah, kalau buat kreditnya, yang accounts payable-nya, itu kalian kaliin 25% atau langsung kurangin aja boleh ya. Nah, ini angkanya udah bener ya teman-teman, debit kredit harus balance. Terus, kita lanjut nih. Oke, nah ini kan di sini dibilang ya katanya Lenovo akan melunasinya 3 bulan ke depan. Nah, tapi ini aku oh iya bener ya 22 Juni. Iya. Nah, berarti kan Lenovo harus ngelunasinnya itu 3 bulan kemudian kan setelah Maret. Jadi kan kalau misalkan 3 bulan setelah Maret berarti April, Mei, Juni ya, 22 Juni. Ya udah berarti teman-teman harus mencatat ya pelunasannya, pelunasan utang teman-teman, accounts payable-nya berkurang di sebelah debit. Nah, kreditnya adalah cash. Nah, angkanya sebesar utangnya ya 36.250.000. Begitu. Gampang ya teman-teman. Kita lanjut. Di sini dibilang kalau misalkan Acerco melakukan pembelian laptop kepada Lenovo pada tanggal 10 Oktober 2022 sebanyak 20 unit secara cicilan. Nah, di sini Acerco menyerahkan 20 unit laptop bekas sebagai pengganti uang muka.
Nah, kalau misalkan ada informasi kayak gini, ini udah pasti transaksinya itu transaksi tukar tambah ya atau trade-in. Nah, disetujui bahwa nilai tukar dari laptop bekasnya itu sebesar 7.250.000. Lenovico memperkirakan bahwa barang tersebut bisa dijual dengan harga sekian dan biaya perbaikan sekian. Diharapkan penjualan laptop bekas tersebut akan menghasilkan laba sebesar 15% dari harga jualnya. Nah, oke. Ini kalau misalkan transaksi trade-in itu pasti keterangannya bakalan gini-gini aja ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa bikin perhitungannya nanti pas ujian. Caranya, kalian tulis dulu nilai tukarnya berapa atau amount allowed to trade-in. Kalian tulis nilai tukarnya itu berapa. Nah, di sini kan dibilang untuk 20 unit laptop bekas yang diserahkan sebagai uang muka gitu ya, itu kan 20 unit laptop dan nilai tukarnya itu masing-masing sebesar 7.250.000. Ya udah berarti nilai tukarnya, caranya teman-teman bisa langsung hitungnya per total atau per unitnya ya, bebas. Tapi di sini aku hitungnya per total ya. Jadi di sini kan nilai tukarnya itu per unitnya 7.250.000. Nah, ini kalian kali sama total laptop bekas yang diserahin itu kan 20, nanti dapat angkanya 115 juta, dikurang sama value of merchandise atau nilai sebenarnya mungkin ya dari si merchandise-nya tersebut, atau dari si, eee, bukan merchandise ya, tapi laptop bekasnya, atau barang bekas yang diserahkan sebagai uang muka itu. Nah, di sini cara hitungnya, sales value atau harga jual dari barang bekas yang diserahkan, dikurang sama biaya perbaikan, terus dikurang lagi sama, expected gross profit atau laba yang diharapkan dari kita sebagai perusahaan kalau misalkan mau ngejual lagi barang bekasnya tuh berapa gitu ya. Nah, di sini sales value-nya itu kan dibilang, perusahaan kita nih Lenovo memperkirakan bahwa barang tersebut bisa dijual dengan harga 7.500.000 per unit. Ya udah berarti kan sales value-nya 7.500.000 dikali sama 20 total laptop bekas yang diserahkan ya. Total laptop bekas yang diserahkan, nanti dapat angkanya 150 juta. Terus ada recondition cost atau biaya perbaikan sebesar 300.000 per unit. Ya udah berarti teman-teman bisa, kaliin 300.000 dengan 20 unit laptop bekas, nanti dapat angkanya 6 juta. Terus gross profit-nya itu katanya 15% dari harga jual. Nah, ini tuh maksud harga jual, itu tuh maksudnya harga jual yang ini ya teman-teman, yang sales value-nya. Harga jual dari laptop bekasnya. Jadi perkiraan kan katanya laptop bekasnya itu kalau dijual lagi sama si Lenovo, itu tuh angkanya 7.500.000. Nah, Lenovo itu berharap dari penjualannya 7.500.000 ini, itu dapat gross profit sebesar 15%. Nah, ya udah berarti teman-teman bisa cari angkanya dari 150 juta ini, total sales value-nya dikali sama 15% langsung ya. Aku minus dulu angkanya, jadi dapat angkanya 22.500.000. Nah, kemudian teman-teman bisa langsung, eee, hitung value of merchandise-nya dengan cara sales value dikurangin sama recondition cost, dikurangin sama expected gross profit-nya. Nah, nanti dapat untuk value of merchandise-nya itu sebesar 121.500.000. Nah, di sini kan teman-teman di awal itu udah netapin nih nilai tukarnya 145 juta. Jadi kayak teman-teman tuh bilang ke Eserco, "Oke deh, saya terima barang-barang bekas kamu atau laptop bekas kamu dan saya hargai 145 juta." Tapi sebenarnya tuh value dari laptop bekas tersebut tuh cuma 121.500.000. Nah, berarti kan di sini kondisinya adalah over allowance karena teman-teman menetapkan nilai tukar lebih tinggi daripada value dari barang bekasnya, gitu. Maka posisinya over allowance, teman-teman rugi ya, salah dalam mengestimasikan, nilai tukarnya. Nah, di sini kita cari over allowance-nya berapa dengan cara mengurangi nilai tukarnya sama value of merchandise-nya. Nah, dapat ternyata over allowance-nya 23.500.000. Nah, ini juga harus dicatat ya untuk jurnalnya. Nah, sekarang kita gimana cara catat jurnalnya? Pertama, teman-teman catat dulu untuk laptop bekas tersebut ya. Kan kalian terima laptop bekas nih dari si Acer. Nah, kalian catat laptop bekasnya itu sebagai MI trade-in atau merchandise inventory trade-in gitu ya, dari si Acer.
Nah, angkanya ini sesuai dengan value of merchandise-nya, yaitu 121.500.000. Nah, selain itu, teman-teman juga harus menjurnal over allowance-nya. Nah, kerugian ini kalian harus jurnal sebesar 23.500.000. Kemudian apalagi? Nah, di sisi kredit, teman-teman harus mencatat adanya installment sales, karena kan ini kalian sebenarnya melakukan penjualan cicilan ya. Penjualan cicilan di sini dibilang nih, Acerco melakukan pembelian laptop dengan Lenovo sebanyak 20 unit secara cicilan. Jadi di sini Acer itu mau beli 20 laptop baru gitu kepada si Lenovo. Di mana tadi kan kalian jualan laptop dengan selling price-nya itu 10.800.000. Nah, di sini installment sales-nya kalian harus catat 20 unit laptop dikali sama selling price-nya 10.800.000. Nanti dapat installment sales-nya 216 juta. Nah, sisanya apa? Sisanya itu adalah piutang cicilan. Jadi kan teman-teman nih ketika melakukan penjualan 20 unit laptop baru kepada Acer, itu kan nilai penjualnya 216 juta. Nah, teman-teman kan udah menetapkan nilai tukarnya itu sebesar sekian ya, secara total nih. Secara total 20 laptop bekasnya itu nilai tukarnya 145 juta. Nah, istilahnya tuh kalian anggap lunas dari nilai penjualan kalian yang 216 juta, kalian anggap lunas 145 juta. Berarti kan sisanya itu yang belum lunas ya teman-teman, alias yang akan menjadi piutang milik kalian atau menjadi utang dari customer kalian yang harus diangsur atau yang harus dicicil per tahunnya. Nah, makanya sisanya itu nanti akan masuk ke akun yang namanya ICR 2022. Ya, ini juga termasuk piutang cicilan atau installment contract receivable. Nah, angkanya itu sebesar installment sales kalian, ya nilai penjualan kalian, kalian kurang sama nilai tukar yang udah kalian tetapin nih. Istilahnya, laptop bekas itu kalian hargain berapa? Oh, kalian hargain 125 juta. Berarti kan sisanya yang akan menjadi piutang ya, teman-teman, yang belum lunas gitu istilahnya dari customer kalian. Nah, nanti dapat ICR 2022-nya sebesar 71 juta. Ini kalau di total harus balance ya, 216 juta sesuai dengan yang ada di kredit. Oke, itu tanggal 10 Oktober. Kita lanjut ke tanggal 12 Agustus. Nah, di sini katanya biasanya tuh pasti kan ada transaksi, trade-in, terus repossession. Nah, pasti yang ini transaksi repossession nih. Kan teman-teman kalau udah lihat kisi-kisi juga pasti ada ya transaksi trade-in sama repossession. Nah, ini di sini dibilang, di tahun 2021, Lenovo itu udah menjual laptop ya kepada Susaco. Dengan total penjualan nih, nilai penjualan Lenovo ke Susa di tahun 2021 tuh sebesar 72 juta. Nah, kemudian di tanggal 12 Agustus 2022, SUSA itu bilang kalau mereka nggak bisa melunasi angsuran yang masih tersisa karena perusahaan mereka lagi krisis. Nah, akibat hal ini, Lenovo memutuskan untuk menarik kembali barang mereka. Dan sampai saat ini, Lenovo itu baru menerima pembayaran sebesar 30% dari harga jual. Dan diketahui bahwa harga pasar dari laptop tersebut adalah 42 juta. Nah, ini adalah transaksi repossession ya, teman-teman. Kalau misalkan dibilang, perusahaan kita tarik kembali barangnya, terus dikasih tahu nilai penjualannya berapa, sama berapa sih yang belum dilunasin. Nah, itu udah pasti transaksi repossession. Kalian harus ngehapus, piutang yang belum dibayarkan sama ngehapus DGP ya, atau deferred gross profit yang tadinya udah kalian akui gitu ya di tahun 2021 itu. Nah, cara hitungnya gimana? Kalian bisa buka rumusnya kayak gini ya, ini juga udah pasti sama nih perhitungannya pasti kayak gini. Pertama kalian cari sisa installment contract receivable atau sisa piutang yang belum dilunasin. Nah, di sini kan dibilang nilai sales-nya itu 72 juta. Ini nilai sales-nya ya 72 juta. Tapi Lenovo itu baru menerima pelunasan 30% dari si 72 juta. Baru nerima pelunasan 30%. Berarti kan sisa yang belum dilunasin itu kan 70%-nya ya, teman-teman. Nah, sisa yang belum dilunasin kan maksudnya piutangnya ya, ICR 2021-nya nih. Kenapa 2021? Karena di sini dibilang transaksi penjualan Lenovo ke SUSA ya, itu tuh terjadi di 2021. Nah, sini kita hitung ICR-nya itu berapa. Nilai penjualnya 72 juta. Terus udah dibayar 30% nih sama customer, tapi berarti kan sisanya 70% yang belum dibayar.
Nah, makanya teman-teman harus kaliin sama 70% ya, yaitu sebesar yang belum dibayar atau sisa piutangnya. Dapat 50.400.000. Nah, terus teman-teman tuh harus cari berapa sih cost dari si, eee, laptop yang ditarik lagi nih sama si Lenovo, barang yang ditarik lagi sama Lenovo, untuk bisa dibandingin sama market value-nya. Nah, cara untuk mendapatkan cost-nya, nah, istilahnya kan kalau misalkan ICR ini kayak nilai penjualannya ya teman-teman. Jadi nilai penjualan yang belum dilunasi dari si Susa ini tuh sebesar 50.400.000. Nah, kalau mau cari cost-nya, berarti kan sales dikurangin gross profit baru dapat cost-nya ya. Ibaratnya tuh ICR-nya ini kayak sales-nya gitu. Nah, untuk DGP-nya cara nyarinya gimana? Tadi kan di soal udah dikasih tahu ya kalau DGP 2021 tuh 40%. Atau yang ini nih teman-teman, kalian kan ada dapat DGP rate-nya untuk 2021 itu 40%. Nah, DGP rate 2021, si 40%-nya ini kalian kaliin sama sisa piutang yang belum dilunasin. Nah, nanti dapat DGP atau gross profit ya, deferred gross profit dari, penjualan cicilan di 2021 ini, itu sebesar 20.160.000. Nah, nanti ICR-nya dikurangin sama DGP, dapat cost-nya itu sebesar 30 juta sekian. Nah, ini harus dibandingin sama market value-nya, yaitu sebesar 42 juta. Nah, karena di sini posisinya ternyata ketika ditarik lagi laptopnya atau barang yang kalian jual ya, ternyata harga pasarnya malah lebih tinggi daripada cost-nya. Nah, kalau misalkan kayak gini kan posisinya itu sebenarnya kalian mengalami gain ya, karena ketika ditarik lagi, laptopnya malah cost-nya itu lebih rendah daripada market value atau market value-nya malah lebih tinggi gitu ya. Nah, kalau misalkan kejadiannya gain, itu menggunakan prinsip konservatisme ya. Jadi kehati-hatian, kita nggak akan mengakui gain, gitu. Jadi gain yang ini kan, dia nggak ada uangnya gitu ya teman-teman, makanya kita nggak akui gain-nya, sesuai dengan prinsip konservatisme, gitu. Jadi yang kita catat nanti nggak sesuai sama market value-nya, melainkan sebagai pengurang market value gitu ya. Jadi market value dikurangi sama gain. Nah, jurnalnya itu kita catat dulu barang yang kita tarik lagi sebagai merchandise inventory repossessions. Nah, ini MI repossession. Nah, angkanya itu sebesar market value dikurangin sama gain-nya. Karena di sini dibilang gain-nya itu diakui sebagai pengurang market value. Berarti MI repossessions-nya tercatat sebesar 42 juta dikurangi 11.760.000 atau sesuai cost-nya gitu ya. Dapat 30.240.000. Nah, kemudian selain barang yang kalian tarik, kalian kan juga harus menghapus, sisa piutang yang belum dibayar ya. Nah, di sini kan piutang yang dibayar itu kalian udah cari sebesar 50.400.000. Nah, kalian bisa hapus piutangnya di sisi kredit. Terus DGP-nya juga harus kalian hapus di sisi debit, ya. Angkanya sesuai yang udah kalian hitung aja. Dapat nih ya, DGP-nya berkurang di sisi debit 20.160.000, ICR-nya berkurang di sisi kredit sebesar 50.400.000. Tuh, nah ini harus balance ya teman-teman. Oke. Jadi ingat ya teman-teman sekali lagi kalau misalkan kondisinya gain di mana market value lebih besar daripada cost, itu enggak dicatat sebagai gain on repossessions gitu ya. Enggak dicatat sebagai gain, melainkan sebagai pengurang dari market value. Tapi kalau misalkan kondisinya loss, kalian harus catat adanya loss on repossessions gitu ya, kayak, problem yang ada di modul. Kalian boleh buka lagi ya kalau misalkan lupa. Oke, nah selanjutnya, ini kan sebenarnya transaksinya udah selesai. Nah, tapi jangan lupa ya kalau di akhir, tahun, istilahnya di tanggal 31 Desember, teman-teman tuh harus, mencatat adanya pelunasan, pelunasan piutang sama pelunasan, ya pelunasan piutang biasa sama pelunasan piutang cicilan. Nah, di sini jurnalnya udah pasti kayak gini ya, kalau kalian menerima pelunasan berarti kan cash-nya bertambah di debit, terus piutang kalian kan akan berkurang di sisi kredit. Posisi variabelnya berkurang, terus ICR 2020, ICR 2021, ICR 2022. Itu ya, piutang kalian berkurang di kredit. Sini juga dibilang, nah, kita coba kerjain satu-satu dulu ya, dari accounts receivable. Katanya saldo piutang yang tersisa
di akhir periode itu sebesar 35.500.000. Berarti kita coba buka di account-nya ya untuk piutang usaha nih. Di sini katanya di akhir 2022 itu tersisa 35.500.000. Nah, kita cek untuk angka account receivable-nya ya. Nah, tadi kan kita udah lihat, angka account receivable di awal 2022 nih yang ada di soal, itu 40.571. Ya udah berarti teman-teman bisa masukin angkanya 40.571. Terus teman-teman masih cek lagi, tadi pas di jurnal ada nggak, transaksi yang terkait sama AR. Nah, di sini ada ya, ada penambahan AR sebesar 60 juta. Terus cek lagi ada nggak transaksi yang terkait sama AR, ternyata nggak ada, ya udah. Nah, kalau kalian totalin, AR-nya itu kan totalnya 100.571.000. Nah, pas di akhir itu tersisa 35.500.000. Berarti kan ada piutang yang dilunaskan ya dari 100 jutaan tadi, sisa 35 juta sekian. Nah, caranya berarti kalau kita mau cari pelunasannya, AR-nya kan berkurang di kredit. Kalian totalin dulu yang 40 juta sama 60 jutanya, terus dikurang sama saldo akhirnya. Nah, berarti terjadi pelunasan sebesar 65.071.000. Nah, ini teman-teman bisa masukin angkanya. Oke, itu untuk accounts receivable. Nah, sekarang kita bakalan cek buat yang, ini ya teman-teman, untuk ICR-nya. Nah, kalau misalkan untuk ICR mungkin agak ribet ya. Di sini kan dibilang, untuk pelunasan piutang cicilan, cuma dibilang gini doang ya, tapi kan tadi dibilang katanya pelunasan piutang cicilan itu berdasarkan persentase 30%, 35%, sama 35%. Ya, di mana pembayaran pertama dilakukan di tahun penjualan, asumsinya kayak gitu. Nah, ini kita cek dulu nih, saldo ICR per akhir 2022. Nah, untuk installment contract receivable, itu kan di beginning-nya ya, beginning 2022 ada 350 juta. Terus teman-teman lihat ada nggak transaksi yang berkaitan sama ICR 2020? Nggak ada ya? Ya udah berarti di akhir 2022, ICR 2020-nya masih tersisa 350 juta. Terus 2021 teman-teman cek juga dari beginning-nya, itu kan angkanya 360 juta. Oke, terus cari lagi nih di jurnal ada nggak transaksi yang terkait sama ICR 2021. Nah, ada ya. Jangan lupa tadi kan kalian sempat ngehapus piutang di tanggal 12 Agustus nih, yang repossession ini. Kalian ngehapus piutang 2021 ya, sebagian gitu ya. Kalian ngehapus sebagian karena ada customer yang nggak bisa bayar utang kan, nggak bisa bayar, angsurannya, makanya kalian hapus piutangnya, 50.400.000. Nah, berarti kan saldo piutang 2021, piutang cicilan 2021 yang awalnya 360 juta, kalian harus kurangin dulu 50.400.000, baru dapat nanti ending-nya itu sebesar 309.600.000 gitu ya. Jadi kan sisanya udah nggak ada transaksi yang terkait sama ICR 2021 lagi. Itu ya teman-teman. Jadi jangan lupa, ini aku ulang sekali lagi, ICR 2021 kan awalnya ada 360 juta. Terus jangan lupa untuk dikurang sama, penghapusan piutang cicilan 2021 karena tadi customer kalian ada yang nggak sempet ada yang nggak bisa bayar. Nah, makanya nanti pas dikurang nanti dapat angkanya 309.600.000 kayak gitu. Terus untuk yang piutang cicilan 2022, nah ini angkanya itu bisa ambil dari jurnal. Coba lihat ya dari jurnal. Nah, ini kita cari akun yang ICR 2022. Nah, di sini kan terjadi ya, ada piutang cicilan 2022, 145.800.000 di tanggal 10 Januari. Terus ada lagi nih, tanggal 10 Oktober, 71 juta. Tambahin, terus ada lagi nggak ada ya. Ya udah berarti cuma 2 kali doang, saldo ICR sebesar sekian. Nah, sekarang teman-teman kalau misalkan buat cari ininya ya, mungkin aku gedein dulu. Nah, ini kan kalian tuh dapat untuk cicilannya, kalau misalkan dari soal itu kan katanya 30%, 35%, sama 35% kan. Nah, berarti kan cicilan bentar ya, cicilan yang pertama 30%, 35%, sama 35%.
Nah, terus untuk cicilan yang kedua itu kan sebesar 30%, 35%, 35%, ini juga 30%. Nah, caranya itu, kan kalian lihat nih, untuk yang ICR 2020, dia kan kalian sisa piutangnya itu 350 juta ya, di mana kan untuk penjualan 2020 ini, kalian udah bayar 30% di 2020, terus udah bayar lagi 35% di cicilan kedua nih, di 2021. Terus sisanya 35% di tahun 2022. Jadi istilahnya nilai 350 juta ini itu tuh udah sebesar 35% cicilannya ini yang di tahun 2022, kayak gitu. Nah, makanya, eee, untuk piutang cicilan yang 2020 ini, itu tuh udah sebesar sisa di cicilan tahun ketiga. Nah, makanya ketika teman-teman mau menjurnal untuk pelunasan piutang 2020, itu caranya gimana? Caranya 350 juta itu kan udah tersisa sebesar 35%. Nah, teman-teman bagi 35% dikali sama 35%, kayak gitu. Nanti pelunasannya itu udah full sebesar 350 juta karena kan ini piutang atas penjualan yang terjadi di 2020. Cicilan pertama udah dilakukan di 2020, cicilan kedua udah dilakukan di 2021, cicilan ketiga itu udah sebesar sisanya nih yang 350 juta di 2022, kayak gitu ya. Makanya dilunasi seluruhnya. Nah, terus untuk ICR 2021 caranya gimana? Caranya itu kan tersisa sebesar 309.600.000 ya ICR-nya. Nah, di sini kan, eee, untuk piutang cicilan ini itu sebenarnya udah dilunasi sebesar 30% di 2021. Nah, sisa untuk 309.600.000 ini, itu tuh sebenarnya adalah sisa cicilan untuk cicilan kedua sama cicilan ketiga. Jadi 309.600.000 ini akan dilunasi di tahun 2022 sama 2023 gitu kan istilahnya. Nah, berarti, angka 309.600.000 ini teman-teman harus split jadi 2 tahun gitu ya untuk cicilan di tahun 2022 sama 2023. Nah, caranya sisa cicilannya ini kan 35% sama 35%, alias 70% ya berarti 309.600.000 itu sisa 70%. Nah, terus cicilan untuk tahun kedua ini kan sebesar 35% nih yang ada di soal. Ya udah teman-teman kaliin sama 35%, nanti dapat angkanya 154.800.000. Nah, kalau buat yang piutang 2022, piutang cicilan untuk tahun 2022 gitu ya. Nah, ini kan, kalian baru melakukan penjualan di 2022. Nah, untuk cicilan pertamanya kan berarti dilakukan di 2022, sebesar 30%. Nah, ini teman-teman bisa langsung kaliin aja angkanya, yaitu, dikali sama 30% karena cicilan pertama itu dilakukan di 30%, kayak gitu. Nah, nanti dapat untuk pelunasan atas ICR 2022 itu tuh sebesar 65.040.000. Nah, nanti berarti penerimaan cash-nya itu sebesar totalnya ya, 634.911.000, kayak gitu. Nah, kemudian ini aku, iniin lagi mungkin, oke. Terus untuk selanjutnya kita bakalan catat yang namanya operating expense. Jadi pasti kayak gitu ya teman-teman, selain pelunasan, catat juga biaya operasionalnya. Nah, di sini biaya operasional yang terjadi selama tahun 2022 itu adalah sebesar 85 juta dibayar secara tunai. Ya udah berarti teman-teman bisa catat operating expense di sebelah debit, kreditnya itu cash ya, karena katanya biaya operasionalnya itu totalnya 85 juta, bayarnya pakai cash. Kelebihan maunya. Oke. Terus, selanjutnya ini udah selesai ya untuk general entries.
Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke adjusting entries. Kalau adjusting entries itu biasanya cuma 3 ini sih. Jadi pertama mengakui cost of installment sales, terus mencatat laba rugi yang belum terrealisasi, sama laba rugi yang udah bisa direalisasikan. Terus bikin closing entries-nya juga, kayak gitu. Nah, ini untuk mencatat cost of installment sales, jurnalnya kan cost of installment sales pada shipment on installment sales. Jadi ini semacam COGS pada inventory tapi versi untuk penjualan cicilannya. Nah, di sini caranya teman-teman mesti cari dulu total COGS-nya karena di sini dibilang harga pokok terkait dengan penjualan harga pokok yang terkait dengan penjualan cicilan itu sebesar 45% dari total harga pokok tahun 2022. Biasanya tuh soal di lab kalau untuk, cost of installment sales pasti selalu kayak gini ya, cari dulu total COGS-nya berapa untuk keseluruhan penjualan, regular sales sama installment sales, nanti kalau udah dapat COGS-nya berapa, dikali sama persentase cost of installment sales-nya, baru dapat berapa angkanya, kayak gitu ya. Nah, cara nyari COGS, ini masih sama ya, beginning inventory sama net purchase, terus dikurang sama ending inventory. Ingat ya teman-teman, untuk net purchase ini, itu kan berarti purchase dikurangin purchase return, and allowance, sama purchase discount juga dikurangin gitu ya. Jadi kalau misalkan di soal ada, item purchase return sama item purchase discount itu juga harus dikurangin. Nah, di sini kan beginning inventory-nya itu 455 juta ya teman-teman, ada di soal ini. Nah, terus net purchase-nya teman-teman bisa cari dari jurnal, ini purchase-nya cuma sekali, terus nggak ada lagi. Oke, terus ending inventory-nya berarti ada di soal kayaknya. Nah, ending inventory di sini bilang persediaan akhir ya per 31 Desember 2022 sebesar 160 juta. Ya udah, ini isi 160 juta. Nah, nanti dapat COGS-nya itu dengan cara beginning inventory ditambah net purchase dikurangin sama ending inventory. Dapat angka COGS-nya 440 juta. Terus dikali sama persentase, cost of installment sales-nya di sini katanya 45%. Nanti dikali aja 45% sama COGS-nya. Dapat angkanya 158 juta. Saya langsung masukin angkanya 198 juta. Jadi nanti dibikin perhitungannya, hitung dulu COGS-nya berapa dikali sama persentase cost of installment sales-nya. Nah, terus lanjut sekarang kita akan mencatat laba rugi yang belum terrealisasi dari installment sales 2022. Nah, sekarang kita akan mengakui yang namanya DGP untuk 2022. Nah, caranya itu kalian harus menutup akun installment sales, terus akun over atau under allowance, sama menutup akun cost of installment sales. Nah, sekarang kita tutup dulu installment sales-nya. Installment sales itu kan saldonya di kredit, ditutup di debit. Kemudian tadi itu kan terjadi over allowance. Nah, di sini kejadiannya itu over allowance. Nah, over allowance ini yang saldo normalnya di debit, tutup di kredit. Terus cost of installment sales-nya juga harus ditutup di sisi kredit. Nah, untuk angka installment sales-nya bisa diambil dari jurnal. Tadi kan kita melakukan penjualan cicilan sebanyak 2 kali ya, di tanggal 10 Januari sama 10 Oktober, 162 juta tambah 216 juta. Nah, nanti dapat angkanya itu 378 juta, terus yang over allowance-nya ini 23.500.000. Kalau cost of installment sales dari jurnal di atasnya. Nah, sebenarnya kalau misalkan adjusting entries ini dibuatnya harus berurutan karena butuh angka dari jurnal sebelumnya, kayak yang ini. Nah, baru deh kita bisa mengakui adanya DGP untuk tahun 2022. Caranya itu sebagai balancing aja, installment sales dikurangin sama over allowance, dikurangin sama cost of installment sales-nya, nanti dapat DGP-nya itu adalah sebesar 156.500.000. Nah, ini untuk DGP 2022-nya. Terus kita bakalan cari DGP yang udah bisa diakui jadi realize. Nah, caranya untuk perhitungan DGP rate 2022-nya, caranya DGP dibagi sama installment sales, karena di sini posisinya ada over atau under allowance, makanya over allowance-nya harus kita kurangin.
dari installment sales-nya. Jadi 156.500.000 dibagi dengan 378 juta dikurang 23.500.000. Nanti dapat angkanya 44,15%. Ini aku buletin 2 angka belakang koma ya teman-teman. Sorry. Oke. Nah, sekarang kita akan mengakui dari yang DGP jadi realize. Nah, caranya, jurnalnya, tadi kan kita informasinya itu ada 2 tahun ya, untuk 2020, 2021, sama yang baru 2022. Jadi, kita akan mengubah atau menutup DGP 2020, DGP 2021, terus DGP 2022 menjadi realize karena sudah terjadi pelunasan atas piutang cicilannya. Tadi kan di sini kita udah menjurnal adanya pelunasan atas piutang cicilan 2020, 2021, sama 2022. Nah, ketika sudah menerima pelunasan, kita juga harus mengakui yang namanya realized gross profit. Jadi yang tadinya deferred atau gross profit-nya itu ditangguhkan, sekarang kita akan mengakui gross profit-nya itu jadi realized. Nah, caranya DGP rate itu dikali sama pelunasan dari piutang cicilan. Nah, di sini kan untuk DGP 2020 berarti DGP rate 2020 sebesar 31% dikali sama pelunasan atas piutang cicilan 2020 sebesar 350 juta. Nah, nanti dapat angkanya itu 108.500.000. Nah, ini sesuai ya sama angka DGP 2020 yang ada di soal. Itu karena ini udah terakhir. Pelunasannya udah terakhir di tahun ini untuk yang piutang atas penjualan 2020. Nah, kalau yang 2021 itu caranya gimana? Nah, sama ya, DGP rate 2021 itu kan dapat 40% nih. Terus dikali sama pelunasan atas piutang cicilan tahun 2021, 154.800.000. Nanti dapat angkanya 61.920.000. Oke. Terus untuk TGP 2022, nah ini caranya agak ribet ya teman-teman, masih pakai DGP rate juga, tapi dikali sama penerimaan dari installment sales untuk 2022. Karena kan sebenarnya teman-teman itu nggak cuma menerima pelunasan di sini aja ya. Ketika melakukan penjualan cicilan, itu kan tadi teman-teman di tahun 2022 ini nih, ya, itu kan menerima cash, uang muka untuk installment sales di tanggal 10 Januari, terus menerima lagi MI trade-in sebagai uang muka atas penjualan cicilan di tanggal 10 Oktober. Nah, makanya ini teman-teman harus, eee, kaliin DGP rate-nya dengan penerimaan atas installment sales 2022. Nah, di sini kan installment sales 2022 terjadi 2 kali. Terus kita dapat cash nih pertama, ya udah teman-teman kaliin sama 16.200.000, terus ditambah sama MI trade-in sebagai uang muka ini 121.500.000. Terus ditambah lagi sama pelunasan di di tanggal 31 Desembernya ya. Ini pelunasan yang 30% itu loh teman-teman. Nah, baru boleh deh dapat angkanya itu untuk di GP 2022 sebesar 89.509.710. Nah, realized gross profit-nya bisa ditotalin aja. Didapat angkanya itu 259.929.710, kayak gitu. Nah, lanjut untuk closing entries, ini harus menutup saldo awal, berarti, saldo awal inventory akan kita kreditkan ya, merchandise inventory dikredit. Nah, debitnya adalah income summary. Karena kita pakai metode periodik, jadi kita harus menutup saldo awal sama saldo ending dari inventory. Nah, di sini untuk saldo akhirnya kita memunculkan ya saldo ending inventory-nya di sisi debit, kreditnya adalah income summary. Oke, nah untuk angkanya sebenarnya gampang aja ya kalau misalkan untuk saldo awal berarti dari yang beginning inventory yang ada di soal 445 juta. Oke. Terus kalau misalkan yang ending itu angkanya juga dari soal yang ini 160 juta.
Ini ya. Nah, sekarang tinggal menutup akun nominal sama untung rugi. Nah, kalau misalkan untuk akun-akun nominal, teman-teman bisa cek dari soal juga ya. Kita cek dulu untuk yang saldo normalnya di kredit, di sini ada sales revenue, terus ada cari akun nominal yang saldo normalnya di kredit dulu, shipment on installment sales, terus ada realized gross profit ya teman-teman, ini juga harus ditutup di sebelah debit. Nah, ini udah untuk akun-akun nominal yang ada di sebelah yang saldo normalnya di kredit tutup di debit. Nah, sekarang kita cari akun-akun nominal yang saldo normalnya di debit untuk ditutup di kredit. Nah, di sini ada akun purchase, terus selain itu ada akun operating expense. Nah, ini juga ditutup di sebelah kredit. Oke, berarti buat angkanya sales revenue itu 108 juta. Kalau shipment on installment sales-nya sebesar 198 juta, realized gross profit-nya 259.929.710. Purchase-nya juga ambil dari soal tadi 145, operating expense-nya itu 85 juta. Oke. Nah, ini kalau misalkan teman-teman lihat, dia kan di debit 565.929.710. Ini 230 juta, berarti kan balancing-nya itu ada di sebelah kredit. Berarti income summary sebelah kredit sebagai balancing aja ya teman-teman, kurang sama dia dapat income summary-nya 335.929.710. Nah, sekarang kan kita mau tutup apakah terjadi untung atau rugi. Nah, caranya itu kita cek income summary awalnya untuk menutup saldo awal dia dari debit 455 juta. Terus tutup saldo akhir, mencatat saldo akhir itu di kredit 160 juta. Terus ada lagi ketika menutup akun-akun nominal dia ada di kredit 335.929.710. Nah, ini kan kalau teman-teman lihat angkanya lebih besar di kredit. Nah, untuk menutup akun income summary ini kan akun sementara ya teman-teman. Berarti kalian bisa totalin yang ada di kredit, terus kurangin yang ada di debit. Nah, nanti dapat saldo income summary di akhir Desember itu tuh sebesar 40.929.710. Nah, ini karena dia saldo akhirnya di kredit akan ditutup di sebelah debit. Jadi income summary. Nah, kreditnya adalah retained earnings. Besar 40.929.710. Oke, sampai di sini pembahasan kita. Mungkin sekian yang dapat aku sampaikan. Kalau misalkan ada yang mau ditanya, boleh chat aku lewat Teams ya. Terima kasih. Oke, makasih banyak Kak Olivia.